Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sangat berbahagia ditolong kita oleh cuaca. Kita mendapatkan cuaca yang sejuk, berkat Tuhan kepada kita. Kita masih bisa beribadah saat ini. Dan kita kalau mengikuti perjalanan firman Tuhan, kita sangat dilimpahi oleh kasih Tuhan. Di mana di dalam kitab Lukas yang sedang kita ikuti dalam firman yang menggembalakan kita, di mana Yesus tinggal sedikit lagi seperjalanan Sabat untuk masuk Yerusalem. Tapi heran, sebagaimana telah dinubuatkan dan juga dikatakan dalam Efesus, kita telah dipilih jauh sebelum dunia dibentuk. Sehingga ternyata hadirnya Yesus ke Yerusalem justru yang digunakan oleh dia adalah keledai, di mana keledai ini adalah menjadi gambar wujud non Israel, bukan bangsa keturunan Abraham, tetapi dipanggil Tuhan, malah dilibatkan Tuhan untuk memperbaiki ibadah keagamaan yang telah menjadi rusak, justru adanya di tengah-tengah umat pilihan. Ini juga menjadi suatu sukacita bagi kita, bahwa kita dipilih Tuhan dari latar belakang bagaikan keledai saja yang tidak memiliki arti apa-apa. Sebab keledai ini adalah binatang yang dikatakan bodoh, tidak begitu difungsikan dan menjadi kendaraan daripada orang-orang yang hidup sederhana. Tapi inilah yang dinubuatkan dalam kitab Sakaria. Tetapi jauh sebelum kitab Sakaria sudah dinubuatkan juga oleh Musa melalui berkat-berkatnya kepada ke-12 suku Israel, bahwa keledai yang tertambat ini akan dilepaskan, tidak lagi ditambatkan di kehidupannya yang lama, di tuannya yang lama, tetapi sekarang ditambatkan ke kebun anggur. Tujuannya satu, untuk menggairahkan umat Israel. Sebab bangsa Israel selalu menanti Tuhan Yesus datang sebagai Mesias dalam kerajaannya. Ketika datang sebagai hamba yang menderita untuk melepaskan seluruh perhambaan, mereka tidak mau. Akhirnya akan ada satu kali lagi ruang kepada mereka, di mana Yesus akan datang sebagai Mesias dalam keadaan raja, tetapi bukan lagi untuk menyelamatkan di situ. Dia sudah duduk, dikatakan di atas kuda, yaitu suatu kendaraan kerajaan untuk menghukum orang yang menolak dia. Itu sebabnya ketika Yesus datang naik keledai, harusnya semua kehidupan menerima. Sebab dia yang begitu tinggi dan luar biasa, mau merendahkan hati menolong. Tapi ketika kita tidak mau menerima, Israel tidak mau menerima, di depan dia akan datang. Dia tidak lagi mengendarai keledai, tapi mengendarai kuda perang untuk menghukum. Itu sebabnya kita sangat berterima kasih. Saya masih banyak bergulat dengan firman Tuhan di dalam doa saya dalam Lukas pasal 19 ini. Sebab setelah ini, setelah selesai pasal 19, dia divonis harus dihukum mati, yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia mengendarai keledai masuk di bait Allah, bangsa Israel tidak bisa menerima. Mulai dari situ divonis bahwa ini Yesus anak Yusuf dari Nazaret harus digantung di kayu salib. Mereka tidak memahami, tetapi justru ini dibuat oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia menjadi umat Tuhan. Itu sebabnya saya masih rindu untuk membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat 30, 31 dan 33. Tolong dibaca. Ayat 30. Ya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ya, mari umat Tuhan pergi.
Luar biasa, ini kata demi kata memang Alkitab ini memberikan kepada kita sesuatu gairah yang luar biasa. Selalu diminta kepada kita melihat di depan. Ada perkara-perkara besar. Ingat baik-baik, umat Kristen yang ditebus oleh darah Yesus. Kalau saja mata kita melihat, di depan kita ini berkat-berkat banyak. Kita tidak tahu, sebab ketika itu murid tidak tahu, tetapi Yesus sudah tahu. Bahwa di depan itu ada suatu perkara besar. Jadi umat Tuhan, ingat baik-baik. Itu sebabnya kita harus selalu rendah hati dan berdoa. Dan jangan melepaskan kepercayaan kita. Saya juga sebagai gembala, kalau saya lihat imam dilepaskan pelayanannya, saya pikir ini orang pasti akan jadi tawar. Sebab satu hal umat Tuhan, pelayanan apapun, sekecil apapun, jangan coba lepaskan. Saya sedih dan bergetar juga saya kalau ada seorang pelayan, saya diganti aja om. Wah, saya nggak bisa ganti. Sebab ketika kamu menerima itu juga dari Tuhan. Tetapi karena kamu mengatakan mau diganti, ya kita serahkan sama Tuhan, diganti. Begitu diganti nanti pelayanan itu dicopot dari dia, sama dengan bagaikan seseorang pakaian kemuliaan dicopot. Sehingga dia akan menerima sesuatu yang negatif, walaupun dipertahankan, akhirnya menjadi kering. Coba kita renungkan seluruh imam. Makanya pelayanan harus diperjuangkan. Bukan untuk dilepaskan, apapun alasan. Sebab di belakang ayat ini kan, kalau mau melihat kerajaan surga, dibagi-bagikan mina. Ada yang mengembangkan, ini malah melepaskan. Tapi ada memang yang gak mau. Akhirnya kita lihat kering. Sebab dikatakan dalam perumpamaan pokok anggur, tinggallah di dalam aku. Tapi kita mau lepaskan hanya karena hal-hal daging. Mungkin kita merasa rugi saya, habis waktu saya, tak tahu saya gak mendapat apa-apa. Ingat baik-baik, pelayanan itu adalah berkat. Ketika ada pelayanan kita, itu sudah berkat. Mau minta apa lagi? Sebab di dalam pasal 19 itu kan, kita sudah lihat tentang mina. Sekarang kita lihat ini. Justru difungsikan Tuhan ini. Murid-murid, ayo, lihat ke depan. Mari umat Tuhan, selalu lihat perintah Tuhan. Di depan kita ada perkara besar. Untuk kita dibawa dalam kemuliaan. Sehingga kalimat ini mengatakan ayat 30 aja. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Nah, pergi ke kampung yang di depan. Pelayan ini, kembangkan terus. Coba ya, imam-imam coba dengar. Dan jamah hatimu. Pelayanan apa yang sudah pernah engkau lepaskan, padahal dulu itu bagian. Dan tidak akan pernah itu kembali lagi. Tidak pernah. Sebab kita sedang meremehkan apa yang telah Tuhan berikan. Sebabnya jangan melepaskan kepercayaan. Pergi ke kampung di depanmu. Apa yang terjadi, baca. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat. Nah, kamu akan mendapati keledai muda tertambat. Mau diapain ini keledai tertambat? Baca terus. Yang belum pernah ditunggangi orang. Ya, belum pernah ditunggangi orang. Coba dinaikkan purnama, diklik nomor 18. Belum pernah ditunggangi orang. Ya, dikatakan di sini belum pernah ditunggangi orang. Di sini kan dikelilingi. Posisi keledai ini nganggur. Posisi non-Yahudi. Sebelum dipakai oleh Tuhan Yesus. Di kampung. Orang terbelakang. Ingat umat Tuhan. Karena kita dipanggil Tuhan jadi Kristen, makanya kita dahsyat. Amin umat Tuhan. Kalau bukan Kristen kita ini, kita orang kampung. Makanya kita selalu bernyanyi satu kota, ke situ kita dibawa, bukan ke kampung.
tertinggal jauh. Sebab Bethlehem itu dulu kampung dalam Mika yang sangat terkecil di Yehuda. Selalu itu disuarakan ya. Hai engkau Bethlehem yang sangat terkecil di Yehuda, tapi daripadamulah datang penguasa atas seluruh alam raya ini. Sehingga dia bukan terkecil lagi. Itu sebabnya umat Tuhan, sini aja kita sudah lihat, di kampung. Namanya tertinggal jauh. Saya tidak backup dengan ayat, sebab nanti nggak bisa kita laju. Tertambat, diikat dosa. Kita diikat oleh dosa. Kemudian belum pernah ditunggangi orang, ketidaklayakan. Nggak layak. Tapi dikatakan, lepaskan, bawa kemari. Mau dipungsikan oleh Tuhan. Mau dipungsikan. Sebab ini kan keledai menunjukkan non-Yahudi. Alangkah baiknya kita cek ayatnya dalam Hakim pasal 15. Ayat 16. Hakim pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Bangsa keledai itu saya hajar. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud bangsa keledai di sini non-Yahudi. Begitulah kita. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, dikatakan bangsa keledai. Bangsa yang tertinggal, bangsa yang rendah, bangsa yang tidak memiliki kehebatan apa. Malah dikatakan dengan rahang keledai itu, saya hancurkan keledai itu. Memang begitu kan? Orang kita yang bukan pilihan ini, bangsa non-Yahudi ini, kalau bukan karena panggilan Tuhan, kita yang menghancurkan kita. Ingat baik-baik umat Tuhan, kalau bukan karena firman Tuhan, diri kita menghancurkan kita. Sebab itu dikatakan Paulus, sebab yang merusak manusia kita ini kita sendiri. Kenapa? Karena memang dosa itu sudah membuat kita rusak dan akan merusak diri. Tetapi oleh karena panggilan Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan ke Yerusalem. Herannya bukan hanya dibawa loh, menggairahkan bangsa Israel. Itu dalam Roma pasal 11, nanti kita lihat sedikit. Sehingga dikatakan di sini, berkatalah Simson, waktu itu menjadi pemimpin di Israel ketika dia mengalahkan Filistin, non-Israel. Apa dikatakan? Bangsa keledai itu saya hajar dengan rahangnya sendiri. Kadang-kala kan dengan mulut kita mendapatkan banyak kesalahan, banyak pukulan. Karena rahang dari keledai ini entah apa. Makanya umat Tuhan, hari-hari ini kita jaga rahang kita ya. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Jaga rahang. Jaga rahang. Sebab di situ dengan kata-katamu saya hajar kamu. Dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar terus. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Ya, dengan rahang keledai. Jadi saya hanya menunjukkan, kita bukan sedang melihat hakim-hakim. Saya hanya menunjukkan kepada kita umat Tuhan, bahwa kita ini dalam pandangan bangsa Israel, karena kita bukan umat pilihan, hanya keledai, yaitu yang tertinggal. Sudah keledai di kampung pula, tertambat lagi. Tetapi memang ini sudah dinubuatkan bahwa kita yang tertambat dengan segala yang kita miliki dari nenek moyang, kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, dilepaskan
Kemana kita dibawa? Mau ditambatkan ke pokok anggur. Ada baiknya kita baca dulu ya. Ditambatkan ke pokok anggur. Ya, itu kita lihat dalam Kejadian 49. Ayat yang ke-10. Ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, ini menunjukkan Mesias dinubuatkan di sana. Sebab Yesus kita secara jasmani lahir dari suku Yehuda. Baca terus. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ya, dia raja, dia Mesias. Baca terus. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Ya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini menunjukkan yaitu kemakmuran kerajaan Allah di dalam Kristus. Semua bangsa dibawa untuk memuliakan dan menyembah Dia. Baca terus. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon Nah, anggur. baru keluar di sini. Sebab pohon anggur itu menunjukkan yaitu umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Allah. Semua bangsa ditambatkan kepada keturunan Abraham. Sebab pokok anggur ini Yesus. Kita mau ditambatkan ke sana. Kuat sekali. Bayangin kalau kita lihat pokok anggur kan mana mungkin keledai bersama ditambat di situ. Tapi kenapa sampai dikatakan keledai diikat di pohon anggur? Memang luar biasa mungkin kuatnya pohon anggur ini. Saya pernah lihat pohon anggur kayak apa namanya? Bukan pohon sesungguhnya, apa namanya? Merambat kayak pohon mentimun. Tapi kok bisa keledai diikat di sini? Berarti kuat sekali pokok anggur ini. Ke situ kita ditambat, tidak tertambat di dalam dosa kita. Makanya lepaskan ini. Dan itu tugas kita di Batam Kota. Melepaskan keledai-keledai yang tertambat di ikat dosa, yang tertinggal oleh karena dosa, supaya ikut masuk ke kota Yerusalem. Amin umat Tuhan. Itu tugas. Supaya dipakai oleh Tuhan. Bawa kemari. Sehingga dikatakan ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur terus. Dan anak keledainya pada pohon anggur Ia pilihan. dan anak ini menjadi bangsa yang banyak, yaitu gereja Tuhan. Ditambatkan semua di dalam pribadi Kristus yang adalah Mesias. Sehingga kita harus bersuka cita umat Tuhan. Ketika Yesus mau melihat bangsa Israel, kita dibawa. Untuk apa? Untuk menggairahkan bangsa Israel. Untuk menggairahkan mereka. Itu tugas kita umat Tuhan. Untuk menggairahkan Kristen-Kristen yang tidak lagi hidup rohaninya. Supaya sekarang mereka menyala. Sebab anggur ini gambar gairah dalam Roh Kudus. Sukacita dalam Roh Kudus. Baca terus. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur. Ya, saking makmurnya ini. Dicuci pakai air aja mahal, pakai air anggur. Ini menunjukkan saking kayanya gereja itu bersama dengan Tuhan. Sampai untuk mencuci pakaian aja anggur. Ingat umat Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan tak terhitung. Sebab pokok anggur ini air anggur kan bukan untuk mencuci pakaian. Tetapi sampai begitu dibuat di sini metafora ini. Begitu dahsyatnya kekayaan orang-orang yang tertambat di dalam Kristus. Itu sebabnya kiranya kita mau dilepaskan. Dan saya juga sebagai pelayan, juga semua yang kita mengatakan pelayan, ayo lepaskan itu. Keledai-keledai yang tertinggal jauh, tidak mengerti rencana Tuhan. Yang tertambat oleh karena dosa. Yang tidak pernah dipakai dalam pelayanan oleh Tuhan. Sekarang mau dipakai.
Bawa kemari, kata Tuhan. Menggairahkan, membuat sesuatu kegerakan besar dalam tubuh Kristus. Sebab ketika Tuhan masuk, wah memang, hosana. Semua gegap gempita. Begitu umat Tuhan. Kekristenan ini sebenarnya kalau kita orang Kristen yang betul-betul tertambat dengan firman Tuhan, kemana-mana kita pergi selalu membawa sukacita. Kita berkunjung ke rumah anak kita sukacita. Kita berkunjung ke orang tua kita sukacita. Kita berkunjung ke tetangga sukacita. Kemana-mana pun kita selalu membawa sukacita. Shalom umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Itu baru Kristen. Sayang kalau ada orang kemana-mana bikin ribut. Pergi ke tetangga bukan bikin sukacita, malah ribut. Pergi ke rumah mertua ribut, kemana-mana ribut. Sampai ke gereja pun dia pergi ribut. Padahal di sini, kemana ini? Selalu mendatangkan hosana yang datang dalam nama Tuhan. Sampai terjadi luar biasa di sana. Nanti umat Tuhan baca di rumah, sebab gak ada waktu bagi kita. Karena sangat sempit waktu kita untuk belajar dari firman Tuhan. Saking sukacitanya orang, sampai dibuka bajunya. Hebat ini. Kan buka baju semua orang itu. Nanti dilihat. Semua orang yang ramai ini, buka baju, enggak tinggal baju. Dibikin di jalanan, supaya diinjak keledai. Sementara para murid-murid dibuka bajunya, dibungkus keledai. Supaya Yesus duduk tidak langsung di keledai, tapi di baju daripada para murid. Ini dahsyat ini pelajaran ini. Kemuliaan. Karena gereja ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ditunggangi oleh Tuhan, lihat baik-baik. Seluruh kekayaan dunia ini diinjak oleh gereja. Makanya jangan lepaskan imanmu di dalam Tuhan. Sedih juga memang. Makin lama kita mengiring Tuhan, merasa udah sekian lama saya melayani. Kita anggap sederhana, saya nggak usah lagi melayani om, ganti dulu kepada yang lain. Jantungan saya tek. Tapi karena sudah dia minta ya, mau apa? Sebab kita jadi imam, kita jadi Kristen, bukan karena pendeta yang membuat, hanya karena apa? Darah Yesus. Hanya karena darah Yesus. Seorang pendeta kan hanya memperlengkapi, memberikan pelayanan-pelayanan. Oleh karena kemurahan Tuhan, maka gereja Tuhan ketika kita ada pelayanan, terima dengan baik. Ini murid-murid bukan hanya terima, sampai dibuka bajunya. Udah capek. Mereka enggak hanya melepaskan. Saking senangnya mereka, Yesus mau tunggangi keledai ini. Baju mereka pun dibuka sampai mereka enggak punya baju. Asal nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Amin nama Tuhan. Sebab Paulus begitu. Asal nama Tuhan dimuliakan sampai mereka tidak punya baju. Ini orang banyak, asal nama Tuhan dimuliakan, hosana, sampai semua orang banyak enggak pakai baju. Semua dibuka. Ini bukan langsung kepada Tuhan Yesus untuk diinjak keledai. Mulianya kita orang kampung ini bersama dengan Tuhan jadi dahsyat. Itu sebabnya nasihat saya sebagai hamba Tuhan, jangan lepaskan kekristenan. Jangan lepaskan ibadah. Kepada imam-imam, jangan lepaskan pelayanan. Sebab itu nanti menggemparkan semua. Nanti akan kita lihat di dalam Roma pasal 11 tentang ini. Sehingga ditambatkan sampai dikatakan ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur terus. Dan bajunya dengan darah buah ini anggur. Menunjukkan kemakmuran yang luar biasa. Kita akan mengalami penyucian dalam seluruh karakter kita oleh hubungan kita yang baik dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dalam Yohanes itu memang tinggallah di dalam aku, kata tinggal di sana kan dikatakan abide. Bukan dwell.
bukan stay, tapi abide. Abide in me dikatakan. Abide. Kata abide ini saya lihat dalam kamus, tinggal dalam konsekuensi yang tidak enak. Tetap ada di dalam pribadi firman Tuhan, walaupun tidak enak situasi. Undesirable consequences dibikin di situ. Undesirable consequences. Tetap tinggal dalam kondisi yang tidak enak. Sebab ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kan dia mau disalib. Ketika nanti murid-murid melihat salib, mereka kan banyak lari. Tapi sebelum mereka lihat sudah diingatkan, tinggal di dalam aku. Jangan murtad nanti ketika melihat saya disalib. Sebab salib ini tidak terlalu lama, saya akan bangkit. Tapi ternyata semua murid-murid lari. Sehingga ini makanya dilepaskan dari keterikatan yang lama supaya terikat dengan Tuhan Yesus. Keledai ini. Supaya terikat dengan Tuhan Yesus. Ini terjadi di Bukit Zaitun. Apa sih Zaitun ini? Ini menunjukkan hubungan kita dengan Israel. Kita menjadi Israel rohani. Sebab Zaitun sejati itu sebenarnya adalah Abraham. Umat pilihan. Ada baiknya kita lihat dalam Roma ya. Pasal 11. Roma pasal 11. Ayat yang ke-11. Ini Paulus menjelaskan makna, esensi, tujuan dari non-Yahudi keledai dipanggil. Mau dipakai menjadi kendaraan untuk menolong banyak jiwa. Tetapi kalau sekarang tidak mau jiwa-jiwa ditolong dengan kesaksian gereja, nanti gereja akan datang bersama dengan Tuhan Yesus menghukum. Ini kendaraannya bukan keledai, tetapi sudah menjadi kuda. Ada baiknya kita lihat dulu ya. Kalau gereja bersama dengan firman tidak diterima, akhirnya akan datang gereja nanti di depan dengan Kristus mengendarai kuda putih dikatakan. Kita ke sana dulu dengan cepat dalam Wahyu. Wahyu pasal 19. Ayat 11. Ayat 11. Ya. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, sudah kuda sekarang. Sebab di bangsa Israel, saya sudah katakan sudah beberapa kali, keledai biasa ditunggangi oleh orang-orang sederhana. Tapi kalau kuda itu ditunggangi oleh raja-raja dan untuk berperang. Dan orang-orang kaya. Sekarang lihat gereja di sini. Ketika tidak diterima kesaksiannya di dunia bersama dengan Tuhan Yesus, sekarang datang gereja menghukum bersama dengan Tuhan Yesus. Itu makanya umat Tuhan kita genggam, bangga jadi Kristen, bangga memiliki Alkitab, bangga menyebut nama Yesus. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Bangga. Ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Nah inilah nama Tuhan Yesus. Dan ini juga harus menjadi nama kita. Setia dalam kebenaran. Betul umat Tuhan? Umat Tuhan betul? Setia dalam, jangan setia di dalam dosa. Jangan setia di dalam sifat kita. Jangan setia di dalam hal-hal yang salah. Tetapi setia di dalam firman Tuhan. Setia di dalam pemakaian Tuhan. Sebab Yesus dikatakan kata setia dan yang benar ini disadur. Ketika dia masih manusia di dunia. Sekarang dia sudah jadi Mesias. Tetapi apa yang dikerjakan sama dia ketika dia masih di dunia tetap menjadi gelar dia. Ini umat Tuhan, kalau kita setia di dalam firman Tuhan, ketika kita masih hidup di dunia ini juga akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Kesetiaan kita kepada
Tuhan Yesus. Kesetiaan kita kepada kebenaran firman Tuhan sekarang tidak lagi dalam kondisi direndahkan. Baca terus. Yang setia dan yang benar, Ya. ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, di sini lain sudah. Kalau di dalam ketika dipakai Tuhan Yesus sebagai seekor keledai, mengadakan rekonsiliasi, mengadakan penyucian, mengadakan perbaikan, supaya disambut, supaya dikatakan Zakarias, sambut rajamu. Dia jaya dan adil untuk mengusir semua tentara-tentara, segala dosa, segala keberatan hidup, sambut. Nyatanya Israel tidak sambut. Sekarang datang dia kedua kali, dan ini yang ditunggu Israel. Sampai sekarang Israel menunggu Yesus datang dalam raja di atas segala raja. Mereka kira melepaskan, tetapi menghukum. Orang Kristen juga kan seringkali begitu. Nah, mana aja datang Tuhan ini, katanya mau datang. Katanya mau datang. Kalau datang saya mau setia. Kedatangan Tuhan, umat Tuhan, untuk apa itu? Sebab datangnya Tuhan itu hanya untuk menghukum. Ada lebih baik kita sekarang bersama dengan Tuhan melayani. Ketika dia datang dengan gerejanya, kita menghukum dunia. Ternyata di sini kita lihat, ia menghakimi dan berperang dengan adil terus. Dan matanya bagaikan nyala api, Ya. dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ya. Baca terus. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Nah, dicelup dalam darah. Darah pokok anggur tadi. Baca terus. Dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah. Lihat, ini namanya. Ini nama dari gereja itu. Yaitu kehidupan yang sudah dicipta kembali oleh firman. Namanya adalah firman Allah. Itu sebabnya umat Tuhan, ini yang kita harus tuangkan. Tadi saya senang ketika diajak bernyanyi. Firman, apa tadi nyanyian kita itu? Kurindu apa? Nyanyian apa tadi? Pujian terakhir apa tadi? Hah? Penuhi sekarang. Penuhi sekarang dengan firman-Mu Tuhan. Sebab nama gereja ini namanya apa? Firman? Firman Allah. Saya selalu kalau Natal kan selalu kita katakan, dia lahir untuk kami. Dia itu firman Allah. Betul umat Tuhan ya? Yesus itu siapa? Firman Allah. Gereja itu siapa? Firman Allah. Benih ilahi. Namanya ialah firman Allah. Ketika sekarang kita difungsikan oleh Tuhan, memberitakan firman, hidup dalam firman, menolong yang lain yang sudah rusak ibadah pelayanannya. Ayo kerja dengan baik. Kalau kita lihat murid-murid kan, mereka pergi. Gak tanya berapa kilometer itu kampung, pergi aja mereka. Ternyata betul. Setelah mereka dapat, mereka bawa. Mereka gak tega, cuman bawa. Orang lain sudah melepaskan keledainya. Mereka gak ada yang mereka buat. Gak ada harta mereka. Yang ada bajunya, mereka bawa baju itu. Ditaruh di atas keledai. Injak keledai. Menunjukkan lihat. Kemuliaan gereja bersama dengan Tuhan dahsyat. Amin umat Tuhan. Semua orang harus buka bajunya. Tanda penghormatan. Maka layani Tuhan dengan baik. Maulah ditunggangi oleh Kristus. Amin umat Tuhan. Semua kemuliaan manusia akan surut. Makanya jangan lepaskan pelayanan. Coba kita lihat keledai. Hinanya keledai. Tetapi begitu ditunggangi Tuhan Yesus, bisa luar biasa hormatnya. Makanya dikatakan dalam Korintus,
yang hina dari Allah, dipilih untuk mempermalukan apa dikatakan? Loh, apa dikatakan dalam Korintus, Batam Kota? Yang hina dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan apa? Yang mulia. Yang bodoh dari dunia, apa dikatakan? Dipilih Allah untuk apa? Untuk mempermalukan orang-orang bijaksana. Itu terjadi dalam 1 Korintus. Itulah pemakaian Tuhan itu. Itu sebabnya Batam Kota yang dicinta oleh Tuhan mau dipakai itu. Lepaskan, lihat ke depan sana. Lepaskan keledai-keledai. Supaya Tuhan pakai. Supaya terjadi transformasi. Di tengah bangsa kita pun harus terjadi transformasi. Coba kalau kita semua bangsa dipakai oleh Tuhan, bangsa ini akan tertolong. Satu orang Yusuf di tanah Mesir bisa merubah Mesir. Bisa merubah. Satu orang Daniel di Babel bisa merubah Babel. Ratusan orang di Batam Kota belum bisa kita merubah terlalu banyak. Tetapi kalau kita mau, Tuhan mau pakai kita mengadakan apa? Perubahan, menciptakan terang dahsyat di tangan Tuhan. Sebab ternyata di sini ketika tidak diterima dalam kondisi waktu digunakan Tuhan menggairahkan ibadah di bait Allah, sekarang datang dia. Sekarang tidak lagi lemah, tapi sudah di dalam kuat kuasanya 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Nah ini dia, ini gereja itu. Dikatakan sekarang sudah menjadi pasukan yang di sorga mengikuti dia terus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini lenan halus, ini pakaian raja. Apa sih pakaian raja umat Tuhan? Apa sih lenan halus ini? Coba dibaca dulu pasal 19 ayat yang ke-8. Wahyu yang sama. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa ini? Baca. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Coba lihat. Perbuatan-perbuatan dalam melakukan firman dari orang-orang Kristen. Ini lenan halus itu. Nah ini nanti yang menjadi raja. Ini nanti yang menghakimi. Sudah dikatakan juga dalam Injil bahwa barang siapa yang meninggalkan segalanya mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia akan menerima segala-galanya 100 kali ganda di dunia ini. Kemudian pada penciptaan kembali, dia akan duduk bersama dengan aku dan menghakimi ke-12 suku Israel. Karena apa? Di sini pakaian mereka lain, yaitu pakaian, yaitu pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya, kata Efesus pasal 2. Jadi ingat baik-baik umat Tuhan, kekristenan ini, imamat, apapun pelayanan kita, itu bagaikan lenan halus yang menyenangkan hati Tuhan. Itu pakaian mempelai wanita itu pakaian gereja itu. Lenan halus yang berkilau-kilauan. Apa sih? Perbuatan-perbuatan yang benar dari gereja Tuhan. Sekarang dipakai. Ayat 14 baca sekali lagi. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Putih bersih, terus? Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Tuhan, memukul segala bangsa. Kalau sekarang memberkati segala bangsa, tidak diterima, akhirnya jadi apa? Memukul. Ingat baik-baik umat. Kalau firman ini kita tidak terima sekarang untuk menolong kita bertobat, akhirnya firman yang sama ini nanti akan datang memukul. Coba kalau kita ketika mendengar firman begini, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita mau diperbaiki, Tuhan pasti berkata. Tuhan pasti ampuni kita. Amin umat Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau menerima, malah kita mengeraskan hati, firman yang sama
bukan lagi mengampuni, sekarang memukul. Memukul dia. Saya sudah bolak-balik berikan analogi. Dikatakan hujan, kalau dia turun ke tanah yang baik, tanah itu menghisap. Ketika dihisap akan menumbuhkan segala tumbuhan, akan hidup, keluar hidup dari sana. Tanah itu kan manusia kita. Ketika dialiri oleh firman Tuhan, dari kehidupan kita ini keluar kehidupan yang menyegarkan, yang membawa segala buah-buah. Tetapi ketika tanah itu keras, bagaikan ini apa namanya ini? Tehel ini. Air itu tidak balik ke langit, tapi dia akan menciptakan banjir. Betul umat Tuhan? Betul umat Tuhan? Begitu firman. Kalau kita datang ke gereja, kita anggap nggak apa-apa, saya nggak mau, firman ini bisa dipilah, saya mau terima mau tidak, tergantung saya. Bisa aja kita mengatakan begitu, tetapi itu hanya asumsi kita. Tuhan adalah firman yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Kalau dia hadir, kita terima dengan baik, pasti akan menumbuhkan semua yang baik. Dan semua yang baik ini pasti kehidupan. Tetapi kalau kita tidak terima, kita mengeraskan hati, dia akan jadi banjir, membinasakan. Itu sebabnya tidak ada alasan. Begitu kita datang beribadah, terima firman dengan baik. Itu akan mendatangkan segala yang berfaedah. Itu akan mendatangkan segala yang baik. Makanya dikatakan jangan menolak dia yang berfirman. Oleh karena dosa yang ada di hatimu, oleh karena kegeraman di padang gurun, oleh karena tantangan, banyak masalah. Kan di Ibrani dikatakan sampai 4 kali. Jangan menolak dia yang berfirman. Seperti kamu pernah lakukan di padang gurun. Seringkali kita akan menolak firman Tuhan karena kita merasa hidup saya susah, gersang ini, gersang itu. Kita tolak pelayanan, kita tolak berdoa, kita tolak ini. Mana berani kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kita kira pekerjaan Tuhan itu membuat kita jadi susah. Bangsa Israel kan sampai 10 kali berpikir ini. Mereka kira pekerjaan Tuhan membuat mereka susah. Dan mereka katakan kepada Musa, waduh Musa, oleh karena engkau suruh kami menyampaikan firman Allah kepada Firaun, ternyata kalian kasih pedang kepada Firaun supaya dipotong leher kami. Dituduh bangsa Israel, Musa bermain busuk waktu itu. Itu dalam Keluaran pasal 5. Karena waktu itu kan Musa disuruh Tuhan bawa bangsa Israel menghadap Firaun, katakan kami mau beribadah. Ketika mereka katakan itu, Firaun mengamuk. Setelah mengamuk makin diperberat, hambar iman bangsa Israel. Waduh, ini Musa ini dia tipu kita. Dia bilang atas perintah Tuhan, kita katakan kepada Firaun supaya kita dilepaskan. Nyatanya tidak dilepaskan. Malah sekarang jadi berat urusan, jadi tambah malapetaka. Pulang mereka dengan sungut-sungut. Ketika ketemu Musa, Musa mau dimakan. Sehingga mereka katakan, engkau berlaku busuk. Ternyata kami tidak dilepaskan. Karena apa? Mereka hanya melihat firman itu separuh. Kata Tuhan mengatakan kan, pergi kepada Firaun. Katakan bahwa kalian akan beribadah. Dan saya tahu Firaun tidak akan melepaskan. Dia akan mengeraskan hati. Tetapi saya akan datang menghukum dia. Yang diingat oleh bangsa Israel, lepas. Katakan lepas. Mereka tidak ingat bahwa Firaun mengeraskan hati. Seringkali kita kan begitu. Mengiring Tuhan dahsyat. Tapi kita tidak tahu. Pikullah salibmu tiap hari. Betul umat Tuhan? Loh, betul umat Tuhan? Seringkali kita mengiring Tuhan. Mengikut firman dahsyat. Mengiring Yesus dahsyat. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Pikul salib. Begitu datang salib. Oh, nggak benar ini kalau begini. Sehingga mulai dari situ mereka tawar hati, mengeraskan hati. Malah Musa dimusuhi. Musa pun jadi bingung. Dia berdoa, bagaimana ini Tuhan? Kenapa engkau siksa bangsa ini? Mereka sudah pergi kepada Firaun. Ternyata engkau tidak lepaskan, mereka jadi susah.
Tuhan bilang, lihat sebentar lagi, saya adalah Tuhan. Sekarang kau pergi lagi kepada bangsa Israel, jangan tawar hati. Ingat umat Tuhan, tawar hati kita karena masalah tidak menolong kita. Tetapi ketika kita tunduk kepada firman Tuhan di tengah masalah, itu menolong kita. Amin umat Tuhan. Itu memberikan kepada kita solusi. Makanya kelebihan Ayub apa? Beda dia dengan istrinya. Ayub ketika dia mengalami tekanan, dikatakan Ayub tidak pernah berkata salah melalui mulutnya. Tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan berbuat yang tidak patut. Ayub tidak mau. Tapi istrinya mengatakan, udahlah mati aja. Ada dua kekristenan ini. Ada orang Kristen ini kalau datang masalah, padahal sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memperbaiki, kita katakan, waduh, ternyata firman Tuhan bohong. Orang semacam ini dikatakan oleh Ayub, kamu seperti orang gila. Apakah kita cuma menerima yang baik, tapi tidak mampu menerima yang kurang baik? Mari umat Tuhan, kita mengiring Tuhan. Sebab semua dibuat Tuhan tujuannya demi kebaikan. Tadi sudah dikatakan, di depan kita ada yang baik. Selalu Tuhan memikirkan kebaikan-kebaikan kita. Jangan ragu dengan itu. Sebab dalam Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, semua waktu bisa jadi indah. Sampai kematian pun indah kalau di dalam Tuhan. Ketika di Tiban kemarin saya katakan melalui firman Tuhan begitu. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Kalau waktu lahir semua kita ketawa, betul umat Tuhan? Waktu meninggal bagaimana? Menangis. Tapi di dalam Tuhan waktu meninggal bahagia. So dikatakan semua indah pada waktunya. Kalau kita di dalam Tuhan, waktu meninggal pun indah. Waktu lahir indah. Waktu panen indah. Waktu menanam indah, waktu damai indah, waktu perang pun indah. Sebab ini ditulis oleh Salomo. Dia yang sudah banyak berperang. Ketika dia berperang banyak tantangan, akhirnya bersama dengan Tuhan indah. Amin umat Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, peperangan pun indah. Bahkan kematian pun indah. Semua yang negatif jadi indah. Sebab dalam Pengkhotbah pasal 3 dikatakan ayat 11, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kapan? Ketika ada datang meninggal indah. Sebab 1 Tesalonika mengatakan, tidak usah susah. Orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia sedang bersama dengan Tuhan. Makanya mari umat Tuhan, bersamalah dengan Tuhan. Semua waktu indah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin umat Tuhan. Salib pun indah, mahkota pun indah. Makanya Paulus mengatakan, mati adalah apa dikatakan? Mati adalah apa? Indah. Hidup apa? Indah. Amin umat Tuhan. Loh, kan indah kan? Hidup adalah apa? Hidup adalah apa dikatakan? Hidup adalah Kristus, mati apa? Kristus itu indah. Amin. Keuntungan indah. Loh, kalian mau untung? Itu Paulus katakan. Hidup indah, mati indah. Semua di dalam Tuhan indah. Amin. Makanya pegang Tuhan. Pernah baca itu dalam Pengkhotbah? Sayang kalian gak diundang ke Tiban. Berbahagia yang diundang. Bukan saya yang salah yang tidak mengundang, perlu kita tanya kenapa gak diundang. Tapi memang mereka memberikan berkat sama kami. Indah pada waktunya. Mau dibaca itu? Sebab banyak juga hamba Tuhan kan kadang-kadang nggak tepat. Sehingga semua indah pada waktunya. Hanya itu aja dipahami. Padahal jelas waktunya itu apa di situ. Nggak perlu menjadi sesuatu yang sumir itu. Jelas sekali di situ. Waktu bertemu indah, berpisah pun indah. Sebab begitu kan Abraham dengan Lot. Ketika mereka bersama indah. Sekarang dibilang Abraham, ayo pisah kita. Pisahnya pun apa? Loh, pisahnya pun apa umat Tuhan? Indah, betul ya? Loh, betul umat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang di dunia indah dengan murid-murid. Amin.
ketika dia naik ke surga bagaimana? Jadi semua apa? Bersama dengan Tuhan Yesus semua indah, amin. Percaya ini? Percaya? Bersama dengan Yesus semua indah. Coba, kita lihat itu, sedikit saja. Untuk memberikan kita gairah, sebelum kita masuki lebih jauh tentang keledai ini. Jadi indah dipakai Tuhan. Pasal 3, pengkhotbah. Tapi baca dulu ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, waktunya mana? Ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa. Terus. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada ya. Ada orang kan ketika muda, aduh, nah, cantik saya. Tapi setelah sekarang mulai giginya copot satu-satu, dia bilang tuanya rupanya. Jadi nggak indah dia rasa. Tapi bersama dengan Tuhan, umat Tuhan lain. Malah dikatakan, aku akan membaharui masa mudamu seperti apa? Burung apa? Raja Wangi. Burung Raja Wangi. Itu mengatakan indah bersama dengan. Di luar Tuhan, keindahan itu terbatas. Waktu pengantin baru ketawa melulu. Setelah lama jadi pengantin bagaimana? Bagaimana umat Tuhan? Coba tanya dulu yang sudah agak lama pengantin itu bagaimana? Masih bisa bercerita berdua? Jarang kayaknya ya. Asal ketemu bertengkar. Kan itu ya, coba kalau lagi baru menikah. Belum ketemu senyum. Mau berpisah senyum, betul Pak Tuhan? Loh, betul nggak kira-kira? Dapat surat, nggak ada apa-apa, cuma surat senyum. Dibuka senyum, ditutup senyum. Tapi setelah agak punya waktu udah menikah, bagaimana? Masih bisa senyum? Kenapa matamu lihat-lihat saya? Tapi di sini nggak ada begitu. Semua makin indah, amin sama Tuhan. Tapi awas kalau yang ada, jangan pulang, kita doakan dulu, amin. Doa amin sama Tuhan. Mau didoakan supaya nikah kita indah terus? Amin ya. Hanya Tuhan membuat indah. Coba, lanjut baca. Ada waktu untuk lahir. Ada, indah waktu untuk lahir. Indah yang, wow, lahir cucuku, haleluya. Tahu mati. Indah enggak? Kenapa ya Tuhan? Tetapi kalau dalam Tuhan, ya sudah. Dikatakan oleh Ayub, Tuhan yang memberi, apa dikatakan? Terpujilah nama, amin umat Tuhan. Shalom umat Tuhan. Indah. Tetapi dalam dunia ada waktu lahir, ketawa. Anak saya itu. Kemana-mana dia cerita. Lahir anakku. Tetapi lihat, baca terus. Ada waktu untuk meninggal. Nah ini, nggak mungkin indah meninggal. Tapi heran, menurut ayat 11, Tuhan bisa membuat semuanya jadi apa? Itu indahnya dalam Tuhan. Sehingga nyanyian dikatakan apa? Bersamamu apa? Tahu nyanyian itu? Kita bernyanyi dulu ya. Bersamamu. Masih ada. Ayo kuat, 3 ya.
luar biasa. Sehingga Paulus mengatakan, adapun hidupku ini apa dikatakan? Bukannya aku lagi, makanya mari umat Tuhan. Buat hidup kita itu ditunggangi oleh Injil. Adapun hidup ini bukannya aku lagi. Sehingga indah. Sehingga baik oleh hidupku, baik oleh matiku, Yesus dimuliakan. Amin umat Tuhan. Ada waktu mati, apalagi? Ada waktu untuk menanam. Wah, senang waktu menanam. Capek. Baca terus. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, dicabut. Ini pun indah. Semua nih berlawanan dibuat, negatif. Negatif. Tapi semua ini bagi umat Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan, semua jadi indah. Tidak bisa kita membuat waktu jadi indah. Hanya bersama dengan Tuhan semua indah. Hanya bersama dengan Tuhan semua indah. Itu makanya lepaskan keledai di depan. Kemudian bukan hanya indah. Ayat 11 baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Waktu apapun besok, lusa, minggu depan, apapun yang terjadi di situ, indah bersama dengan Tuhan. Amin umat Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan membuat semuanya indah. Makanya Yusuf mengatakan ini. Baik, lain bahasanya tidak sama dengan Paulus. Kamu memang mereka-reka yang jahat kepada saya. Tapi Tuhan merubahnya menjadi apa? Yang baik. Hebat ini. Beda kosakatanya, beda sastranya. Tetapi yang dituju satu, indah bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Keledai ditunggangi. Apa yang disasar? Coba kita ke dalam Roma pasal 11. Mari baca ayat yang ke 11. Maka aku bertanya, Ya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? ini mengenai Israel, baca terus. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa Nah lain. ini lihat, dikatakan Paulus, oleh pelanggaran mereka, keselamatan ke kita. Baca terus. Supaya membuat mereka cemburu. Nah, supaya membuat mereka cemburu. Jadi begitu umat Tuhan. Batam kota kita yang duduk di sini, orang yang tidak beribadah di sana jadi cemburu melihat kita. Cemburunya apa? Loh, kok orang ini bahagia terus? Terlambat gaji datang bahagia. Betul ya? Karena bersama dengan Tuhan. Amin umat Tuhan. Lihat tuh istri-istri itu. Walaupun gak gajian terlambat 2 minggu, tetap bahagia. Amin. Mana istri-istrinya? Amin istri-istri. Kalau di luar sana gak pernah beribadah, gajiannya besok Pak. Udah gajian, kok sedikit sekali gajinya. Sebelum gajian ditanyain. Setelah dapat gaji dikutuki. Kalau cuma segini gaji Pak, keluar aja dari situ. Perusahaan apa perusahaanmu itu? Sebelum gajian bolak-balik ditanya, tanggal berapa biasa gajian Pak? Tar, besok, begitu besok gajian. PT apa itu? Keluar aja Pak. Setelah keluar nggak gajian lagi. Kerja dong Pak, masa duduk-duduk aja. Akhirnya saya jadi bingung, gimana? Ketika gajian katanya sedikit. Sebelum gajian ditanya. Disuruh keluar, sekarang jadi repot. Karena di luar Tuhan. Pelanggaran mereka bagi kamu sukacita. Baca terus. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi Nah, dunia, lihat. Dunia baca terus. dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, Ya. terlebih-lebih lagi kesempurnaan Perhatikan mereka. baik-baik. Jangan tunggu orang Israel bertobat baru kita bertobat. Nggak ada ruang. Kenapa sampai sekarang mereka tidak mengakui Tuhan Yesus? Supaya ada ruang bagi kita mengaku. Amin umat Tuhan.
Sebab kalau mereka sudah mengaku tertutup loh. Yang sedang dikatakan Paulus, jangan coba-coba mengutuki mereka. Wow, dasar bangsa Israel menyalibkan Tuhan Yesus. Kata, aduh, puji Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan yang Kau tegarkan hati mereka supaya saya masih ada ruang bertobat. Amin ya Tuhan. Sebab begitu mereka bertobat, ditutup kepada kita. Ditutup kepada kita. Sehingga Paulus mengatakan, tetapi lihat nanti, kalau mereka bertobat, gereja yang sudah bersekutu dengan Tuhan, kalau pelanggaran mereka aja membuat kita sekarang dahsyat, apalagi nanti mereka bertobat, membuat kita diangkat dalam kemuliaan. Amin umat Tuhan. Pernah dengar pengangkatan gereja? Kapan itu terjadi? Begitu Israel menerima Tuhan Yesus. Makanya kita doakan mereka supaya percaya kepada Yesus. Amin umat Tuhan. Apa maksud doa kita? Supaya kita diangkat. Selalu sekarang gereja menjadi leading. Gak pernah mereka, karena menolak. Ingat umat Tuhan, sekali kita tolak pekerjaan Tuhan, kita tinggalkan pelayanan kita, gak pernah kita bisa leading. Saya harus ingatkan ini kepada seluruh iman. Kalau kita dipercaya Tuhan, pelayanan apa saja genggam. Apapun taruhannya. Sakit mungkin, capek mungkin, tapi jangan lepaskan. Sebab begitu kita lepaskan, kita tidak pernah menjadi anak sulung. Selalu menjadi ekor. Dan tidak akan pernah kembali itu kepada kita. Makanya dikatakan dalam Ibrani, jangan lepaskan kepercayaan. Makanya saya pun sebagai hamba Tuhan, saya capek apapun, saya selalu belajar, tolong Tuhan. Seberat apapun, kuatkan saya. Makanya kita bernyanyi, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, supaya selalu bisa ditunggangi oleh Roh Kudus, ditunggangi oleh firman Tuhan. Sebab kita sudah dilepaskan, tadi ditunggangi dosa, diikat dosa, sekarang lepaskan dan lepas. Terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Baca terus. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, ini bangsa kafir ini bangsa keledai itu. Baca. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bayangin, Paulus dipanggil, dia tahu, saya ini dipanggil bukan untuk orang Yahudi. Ada 12 kesan. Tapi saya dipanggil untuk non-Yahudi. Bagaimana dikatakan sama dia? Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Luar biasa. Orang mengatakan Paulus waktu itu sesat. Rasul bagi orang kafir. Tapi Paulus mengerti. Dikatakan, ini malah kebanggaan dan kemuliaan. Seringkali kita kan, kalau kita melayani Tuhan, kita anggap, aduh, jadi terhina begini. Makanya orang malas kan, dan segan menyuruh anaknya sekolah kitab. Betul ya? Saya mau tanya bapak-bapak, segan kalian menyuruh anakmu sekolah kitab? Tolong lihat saya. Sekolah di mana anak bapak? Sekolah kitab. Oh, ohnya itu lain. Keluar di mana anak bapak? Oh, dia di TV. Wah, hebat ya, waduh. Tapi kalau keluar di mana Bapak? Sekolah Alkitab dia. Waduh. Ya, semoga lah Tuhan tolong. Udah. Apalagi pemudi. Calon suamimu itu apa kerjanya? Pendeta. Ya udahlah Tuhan kuatkan. Coba kalau kita, calon suamimu itu, wah. Dia lulus dari Harvard. Waduh. Siapa namanya itu? Dia dicari. Betul ya? Betul umat Tuhan? Kalau kalian katakan tidak sedang berbohong kita kan? Betapa kita menganggap pelayanan Tuhan itu hanya pekerjaan apa? Pekerjaan terhina. Tapi ingat, makanya dikatakan yang hina dari dunia ini dipilih oleh Allah untuk mempermalukan yang mulia. Makanya pelayanan ini, bayangin bangsa keledai sekarang ditunggangi oleh itu. Makanya bangga memiliki Tuhan Yesus. So, ternyata di sini Paulus, baca terus ayat yang ke-17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan,
Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Coba dicangkokkan di antaranya. Itulah kita. Bangsa keledai dicangkokkan di antaranya. Baca terus. Dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Makanya zaitun ini adalah Abraham. Kita dicangkokkan ke sana. Makanya Yesus bergerak dari bukit zaitun. Dari sana dia. Tadinya dia mau menolong Israel. Tapi ditolak. Akhirnya dipilih non-Israel. Puji Tuhan. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Ingat baik-baik. Makanya kalau kita lihat seorang pendeta jatuh, kesempatan bagi kita untuk jadi pendeta. Jangan malah bilang, waduh pendeta aja jatuh. Aduh bahaya ini. Bukan. Kalau kita lihat seorang imam jatuh, waduh Tuhan, ini kesempatan bagi saya melayani. Langsung ambil. Kalau kita lihat orang yang tadinya sungguh-sungguh melayani Tuhan jatuh, wah ini kesempatan bagi saya. Begitu kan? Kalau pegawai negeri begitu. Kalau ada yang pensiun, kesempatan bagi siapa? Loh kalau nggak ada yang pensiun pegawai sana, kemana anak muda ini? Makanya kalau itu ada yang pensiun, karena pensiun pegawai negeri tahun 2017, 2 juta orang muda. Dibuka lamaran untuk pegawai negeri 2 juta. Kira-kira orang muda bersorak-sorak enggak? Bangga karena ada apa? Ada yang apa? Pensiun, ada yang pensiun mati itu, ada pensiun siapa? Bagi orang muda berkat itu, betul? Coba kalau diperpanjang, diperpanjang terus jabatan Bapak. Sampai habis masa waktu kita melamar. Untung pemerintah bilang, udah sekarang kurangi umur 50 tahun pensiun. Karena apa? Angkatan muda banyak. Amin ya Tuhan. Tapi orang tua mau bilang, masih tenang, kamu ada pensiun. Kejatuhan orang berkat kita. Tolong lihat ini umat. Makanya kalau kita lihat orang lemah, berkat kita, ayo ambil. Kelemahan orang jangan membuat kita menjadi ikut-ikut di situ. Tapi ambil ruang yang ditinggalkan itu. Ulangi baca 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Ya. dan kamu sebagai tunas liar Tunas telah liar. dicangkokkan di antaranya, Ya. dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, Ya. janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jangan mengata-ngatai imam yang jatuh. Jangan mengata-ngatai yang lain lemah. Jangan. Oh karena saya rohani dia sudah jatuh. Memang saya jangan. Itu anugerah bagi kita. Makanya lihat orang itu cerdas dia. Kejatuhan orang menjadi kesempatan bagi dia. Tapi kalau kita tidak cerdas, tidak tahu melihat kesempatan. Jangan bermegah terhadap cabang-cabang itu terus. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, Bukan kamu yang menopang akar itu. melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, jadi bukan karena kekuatan, tetapi karena kamu ditopang, karena ada Tuhan Yesus dari pohon zaitun sejati. Itu makanya diminta kepada kita 23 ayat 22. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, Iya, perhatikan ini, kemurahan dan kekerasannya. Kekerasan dan kemurahannya, apa itu? yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, Kalau orang sudah melepaskan pelayanannya, melepaskan ibadahnya, malas beribadah, tidak mau lagi beribadah, tidak mau melayani Tuhan, itu kekerasan Tuhan. Lepas dia dari anugerah Tuhan. Sekarang kemurahannya apa? tetapi atas kamu kemurahannya, Kapan? yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika kita tetap masih bisa beribadah saat ini. Amin umat Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa mendengar firman Tuhan ini saja, ini sudah kemurahan. Sementara banyak orang tidak bisa dengar. Dan kita bersuka cita atas kemurahan Tuhan. Baca terus. Jika tidak, Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. ya kamu pun akan dipotong juga. Jadi ingat baik-baik.
kita telah dipilih Tuhan. Dari keledai di kampung, terikat dari dosa, sekarang diikat ke pokok anggur. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab di sini dikatakan ayat yang ke 25, ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap rohani, jangan ya umat Tuhan ya, Batam Kota khususnya ya. Jangan pernah menganggap kita lebih rohani dari yang lain karena yang lain sudah jatuh tidak melayani. Jangan. Justru pergunakan kesempatan itu untuk ruang kepada kita lebih giat melayani. Orang lain tidak melayani, ayo isi terus. Jangan malah ikut terbabit, oh dia nggak melayani lagi, saya juga mau ikut, daftar. Tidak jalan pikiran kita. Kalau menurut firman Tuhan di sini, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Apa itu? Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa ini rahasia? Baca. Sebahagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Rupanya itu rahasia itu. Sebagian pada jatuh supaya ada ruang bagi kita masuk. Amin umat Tuhan. Ini rahasia. Nah kalau kita tahu rahasia ini, manfaatkan dengan baik. Manfaatkan dengan baik. Sehingga diminta, ayo lepaskan keledai di depan. Mari imam-imam lepaskan. Layani Tuhan dengan baik. Kemudian dia taruh pakaianmu di situ. Menunjukkan apa? Kita harus mau mengosongkan diri kita. So yang lain semua mengosongkan diri. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Terus baca sedikit lagi. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Ya. Dari Sion akan datang penebus. Ya. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Puji Tuhan. Apabila nanti mereka sudah mendapat pengampunan, lihat, habislah ruang bagi kita. Itu makanya selama masih ada waktu ini, mari lepaskan keledai-keledai yang tertambat. Kerja untuk Tuhan. Layani. Dan kita lihat, Tuhan menolong. Masih banyak keledai-keledai tertambat. Orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Orang lain tidak mau. Murid mau. Mereka melihat mujizat. Saking sukacita mereka. Sampai dikatakan di sini, coba Purnama naikkan dulu ya. Diklik dulu, yaitu nomor 19. Murid-murid ini, ya. Keledai ini dipersiapkan oleh murid-murid untuk layak bagi raja. Begitu kita ya, Batam Kota ya. Persiapkan jiwa-jiwa, persiapkan sidang jemaat untuk layak dipakai Tuhan. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Imam-imam, amin. Itu tugas saya, itu tugas imam-imam ini. Persiapkan sidang jemaat untuk layak melayani Tuhan. Jangan buat sidang jemaat tersandung. Keledai dipersiapkan untuk layak bagi raja. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Murid yang taat berhasil melakukan kehendak Yesus untuk menyenangkan dia serta menggenapi firman Allah. Terus mengalasinya dengan pakaian mereka. Itu murid bukan hanya taat atau cakap dalam melaksanakan tugasnya sesuai kehendak Allah, tetapi juga siap mengorbankan miliknya sendiri, merugikan diri sendiri, menempatkan diri jadi rendah. Dikatakan tidak pakai baju lagi, asal Yesus dimuliakan. Apa yang ada di sana? Hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sangat berkobar untuk Tuhan. Kemudian sedikit lagi diklik, menolong Yesus naik ke atasnya itu. Menolong Yesus naik ke atas. Terlibat. Supaya Yesus cepat mengadakan penyelamatan. Sampai dikatakan menolong Yesus naik. Jadi tuh, begini dia, setelah mereka buka bajunya, taruh. Yesus kan mau naik ke keledai, mereka apa? Daripada lebih tinggi dari kita. Nah kalau Yesus mau naik ke situ bagaimana? Baru dia apa? Diangkat, baru dia apa? Didudukkan di atas apa? Itu apa namanya? Kerjasama. Supaya firman ini ditinggikan.
Itu tugas gereja. Itu tugas para pendeta. Itu tugas para pelayan. Sama-sama mengangkat berita kabar baik ini untuk diberitakan, untuk boleh menolong orang lain. Menolong Yesus naik ke atas. Semua yang dibuat para murid untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Itu satu. Perbuatan untuk menggenapi firman Allah. Ini semua ini. Menolong Yesus naik ke atasnya. Apa yang dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Menggenapi firman Allah. Keterlibatan langsung dalam pengorbanan material dan moral untuk pekerjaan Mesias. Mengangkat serta menaikkan Yesus naik ke atas keledai. Menjauh diri Tuhan. Pengorbanan tenaga dan kerendahan hati. Diangkat. Setelah itu, apa yang terjadi? Teriakan, sorak-sorai. Manusia, murid-murid di sini dalam versi Lukas, Matius mengatakan, orang banyak, semua ikut Tuhan Yesus. Semua ikut, ribuan masuk. Dan bersorak memuliakan Tuhan. Dan semua orang ini buka bajunya. Bukan lagi membungkus keledai, tetapi dijalani oleh keledai. Sehingga Tuhan dimuliakan dalam segala perkara. Ini tugas kita. Ini maksud Tuhan kepada kita. Supaya orang semua mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin umat Tuhan. Semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus satu-satunya yang harus dimuliakan. Supaya ketika dia datang jadi raja, kita menerima dia. Tapi waktu itu terjadi keributan. Kita tidak sempat melihat itu sekarang. Akhirnya terpecah. Ada yang menolak. Tetapi ada yang terus masuk. Sampai dikatakan, tolong hentikan. Yesus mengatakan, kalau mereka ini diam, batu-batu itu akan bernyanyi. Betul. Ketika Tuhan Yesus ditinggalkan oleh para murid-murid, semua diam waktu disalib. Batu pada sorak. Memang dibuat sama dia seminggu ke depan. Ketika dia mati, Eloi, Eloi lama sabachthani, gunung pada meledak. Batu-batu pada bersorak. Teriak-teriak semua. Sehingga semua orang mengatakan, ini sungguh anak Allah. Lihat umat Tuhan. Kalau manusia tidak mau bersorak, batu bersorak. Sorakan batu, malah membuat serdadu. Sungguh ini anak Allah. Jangan sampai Tuhan pakai batu. Sebab kalaupun kita tidak memuji Tuhan, batu bisa dibuat oleh Tuhan memuji Tuhan. Amin umat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, kalau mereka tidak mau bersorak, kalau Batam kota tidak suka melayani Tuhan, batu-batu di sana akan dibuka Tuhan. Dan ternyata didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Seminggu setelah itu batu bersorak. Makanya katakan dalam Mazmur, semua gunung bersorak memuliakan Tuhan. Semua bukit bersorak memuliakan Tuhan. Amin umat Tuhan. Tapi janganlah kiranya itu yang bersorak. Karena kita tidak mau bersorak. Bersoraklah memuliakan Tuhan. Dia mau bawa kita dalam kemuliaan. Dia mau bawa kita ke Yerusalem surgawi. Dia mau menolong dan berhasil dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu